Nah, halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di IG Live kita. Hari ini kita bakal membahas mengenai baby blues, upaya menghadapi dari pengalaman pribadi. Hari ini kita ruang berproses menginvite seorang narasumber bernama Grace Melia. Beliau adalah orang tua dari dua orang anak, dan juga selain itu beliau juga adalah therapeutic play dan CBT practitioner. Oke, hari ini kita bakal membahas mengenai baby blues. Mungkin teman-teman masih ada nih. Saya kemarin sempat dari ruang berproses mengadakan sedikit polling mengenai baby blues, yaitu kita mau tahu nih teman-teman udah pada kenal belum sih dengan baby blues, dan apakah teman-teman semua penasaran banget dan persepsi teman-teman terhadap baby blues itu apa sih gitu. Nah, dari hasil polling kita melihat masih banyak teman-teman yang belum pernah dengar mengenai baby blues sebelumnya. Kesempatan bagus banget kalau hari ini kita bakal membahas mengenai baby blues, dan masih banyak teman-teman yang berpersepsi bahwa adalah camper. Ngapain yang berpikir begitu? Tapi masih Oke, Cigres udah join. Oh, Cigres masih belum bisa. Oh, Halo. hands-free-nya mungkin. Oke, suara Cigres. Oke, maaf ya teman-teman. Ini aku bilang headnya. Soalnya sepertinya kendala. Halo, gimana Cit Gris? Nah, soalnya begitu handsfree-nya dilepas, suara aku jadi nggak double lagi. Kenapa ya ini? Kamu dengar suara aku nggak? Nah, sekarang dengar, Ci. Oke, Ci coba ngomong. Nah, sekarang nggak kedengeran lagi. Ini udah kedengeran lagi. Halo. Nah, ini kedengeran sekarang. Ini ya. Coba aku ganti earphone ya. Soalnya biasanya aku pakai earphone yang itu dan nggak apa-apa. Iya, memang kadang-kadang seperti itu juga. Waktu kemarin ini aku juga sempet dan ternyata perangkat di dalam laptop aku yang rusak, nggak bisa nerima si handsfree-nya. Tapi nggak tahu tuh kalau yang Bluetooth itu ya. Sekarang udah kedengeran dan nggak bergema. Yang penting sekarang udah bagus. Akhirnya. Aku dengerin lagu bisa soalnya. Nggak apa-apa. Nah, ini cek. kedengeran nih. Udah. Yuk. Oke. Yeay, akhirnya ya memang yang online itu selalu ada aja kendala yang tidak terduga. Oke. Nah, hari ini Cigris aku udah ke teman-teman yang nonton hari ini, yaitu Cigris adalah seorang therapeutic play practitioner, ibu dari dua orang anak. Seperti yang tadi aku bilang, gak kelihatan banget kan kalau Cigris ini adalah ibu dari dua orang anak dengan tampang yang sangat muda, terus dengan karakter yang sangat playful. Oke. Nah, Cigris, oh ya, aku juga mau kenalin nih untuk teman-teman yang mungkin mau tahu lebih mengenai parenting, ide-ide bermain dengan anak, teman-teman bisa langsung cek ke akun IG-nya Cigrace, grace.melia. Selain itu, Cigrace juga ada akun lain namanya We Play to Learn ya, Ci? Yes, benar. Ya, nah, jadi teman-teman juga bisa cek dua IG itu untuk dapat lebih banyak ilmu, dapat lebih banyak ide. Hari ini kita juga mau denger cerita dari Cigrace mengenai baby blues. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ya ke teman-teman apa baby blues itu. Nah, baby blues ini kalau berdasarkan dari aku lihat referensi dari Alodo dan juga dari Kompas dan Cushion dan lain sebagainya, masih banyak lagi, mereka menemukan 80% dari wanita yang baru melahirkan itu mengalami baby blues. Jadi gak sedikit orang yang mengalami ini, dan ini tuh bukan hal yang aneh, tapi hal yang sangat common ya. Kemarin kita sempat mengadakan sedikit polling, Ci, gitu mengenai teman-teman udah pada tahu belum sih mengenai baby blues?
Dan ternyata masih ada nih yang belum pernah dengar mengenai baby blues sebelumnya, Hmm. tapi memang majority sih udah tahu ya, udah pernah dengar mengenai Hmm. baby blues. Tapi masih Hmm. ada juga yang berpikir bahwa baby blues ini tuh cuman caper gitu. Hmm. Padahal mungkin ada hal lain di balik itu. Nah, sebenarnya baby blues itu adalah kondisi gangguan suasana hati. Jadi beda, baby blues itu beda dengan postpartum depression ya. Tapi baby blues Hmm. itu gangguan suasana hati biasanya terjadi 2 sampai 3 hari setelah melahirkan dan berlangsung sampai 2 minggu lamanya. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau mengalami gangguan emosi ini lebih dari 2 minggu, itu yang harus teman-teman perhatikan. Tapi bedanya Hmm. apa sih ciri-cirinya gitu? Ciri-cirinya itu seperti jadi lebih mudah gelisah, suasana hatinya jadi Hmm. lebih gampang berubah, cepat marah, sedikit-sedikit kesenggol, wah marah banget gitu. Mood Terus swing banyak gitu ya. mood swing, cemas, terus juga rasanya kok capek banget, cepet Hmm. capek, susah konsentrasi, yang gangguan makan, dan juga tentunya gangguan pola tidur ya, apalagi kan gara-gara yang sebelumnya bisa tidur malam dengan nyenyak, sekarang harus kebangun setiap berapa jam sekali ngurusin si kecil gitu. Hmm. Jadi pasti banyak sekali efeknya gitu. Nah, dari yang tadi aku sebutin, dari Cigres sendiri pernah nggak ngalamin yang ciri-ciri ini? Pengalaman Cigres gimana? Ya, sebelumnya, halo semuanya teman-teman dan ruang berproses. Aku minta maaf banget tadi ada kendala teknis tentang earphone aku. Semoga abis ini lancar ya. Amin. Amin. Nah, tentang baby blues. Dulu aku tuh kan mengalami juga dan bahkan cukup lama. Nah, setelah aku googling-googling lagi nih Mei, Hmm. ternyata kayaknya aku lebih dari baby blues deh, seperti yang tadi Mei singgung yaitu PPD, postpartum depression ya. Karena Mm-mm. aku tuh lama banget gitu. Nah, Hmm. tapi kalau mau bilang baby blues, iya seperti yang Mei bilang, capek banget, mood swing, kadang bisa ya, aku udah jadi ibu, seneng, terharu, dan lain sebagainya. Tapi terus nanti pas capek, kok capek banget, kok susah, kok melelahkan ini, jadi semut swing itu, gitu. Mm-mm. Padahal Padahal aku tuh termasuk yang sudah cukup banyak belajar kalau aku menilai diriku sendiri ya. Jadi Mm-mm. mungkin teman-teman yang sudah follow aku cukup lama mungkin sudah tahu bahwa kehamilan pertamaku itu tidak direncanakan. Tapi setelah aku akhirnya menikah, itu tuh aku bener-bener kayak kejar PR-PR-ku gitu. Aku ikut kelas-kelas parenting, kelas menyusui, kelas MPASI, kelas macem-macem lah. Aku ikutin saat aku masih hamil gitu. Dalam arti Mm-mm. aku berharap nggak sebuta itu gitu. Tapi ternyata walaupun udah ngerti teori, praktiknya punya anak pertama itu bener-bener overwhelming buat aku pribadi ya. Jadi ya itu nguras banget. Kalau buat aku kayak gitu, sampai nggak nafsu makan juga, kayak gitu gitulah Mei, sampai trauma rasanya tuh. Iya, iya, iya. Berlangsung berapa lama nih, Ci, waktu pengalaman pertama itu? Nah, karena kalau ditanya kayak gitu sebenarnya aku cukup bingung ya menjawab karena gini, anak aku yang pertama kan berkebutuhan khusus dan aku merasakan dia tidak aktif, tidak seperti anak-anak yang lain. Terus Mm-mm. juga aku kan lahiran secara sesar ya Mei yang pertama dan kedua. Nah yang pertama sesar itu ternyata jahitannya terus robek, jadi aku harus jahit ulang. Nah, itu kan Mm-mm. juga pasti jadi faktor untuk menambah kelelahan, stres, terus worry, overthinking kayak gitu-gitu. Jadi lama banget aku sampai lupa berapa lama. 4 bulan 4 bulan ada kali ya, apa 5 bulan. Ongoing gitu loh menurut aku, waktu aku ya. Nah, tapi Iya. mungkin jadi catatan buat teman-teman juga bahwa saat itu kebetulan yang aku alami memang eh, bisa dibilang sesuatu yang nggak lazim dialami oleh para mama ya, para mama pada umumnya. Karena ternyata anakku berkebutuhan khusus, terus aku juga mengalami operasi jahit ulang yang jahitan sesar belum kering dibuka dibelek lagi terus dijahit lagi itu sakitnya berkali-kali lipat ternyata. Jadi ya itu kan kondisi yang tidak umum terjadi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi memang Jadi, itu yang berat banget sih ya. Ditambah dengan ditambah harus dijahit lagi, lagi. Aduh itu, wah, nggak kebayang deh sakitnya. hmm.
Iya, Iya. jadi aku berharap teman-teman para mama yang mungkin tidak mengalami kondisi itu semoga bisa lebih apa ya, bisa lebih melewati baby bluesnya dengan lebih smooth gitu. Iya. Ini ada yang bertanya nih, eh, teman-teman udah bersemangat banget untuk bisa langsung tanya. Oh ya, aku mau ngingetin lagi teman-teman bisa langsung tanya dan nanti kalau ada pertanyaan bisa masukin pertanyaannya di kolom di fitur question ya di bawah. Tapi yang mau bertanya langsung di kolom komen juga nggak apa-apa. Nah ini gimana ada pertanyaan gimana ya biar tetap waras menghadapi baby cranky atau nangis gak berhenti berhenti gitu. Hmm, ya pasti sebagai ibu baru yang baru melahirkan terus rasanya bingung banget gitu. Kita tahu sih baby bakal nangis, bakalan banyak cranky dan segala macam, tapi menghadapinya sebagai seorang ibu yang baru gitu. Rasanya itu pasti melelahkan sekali kan gitu. Dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu faktor membuat seorang ibu-ibu muda itu juga mengalami yang namanya baby blues gitu. Merasa, aduh aku nggak bisa ngadepin anak aku gitu, aku nggak akan bisa jadi ibu yang baik gitu. Apakah pikiran-pikiran ini juga muncul waktu Cici dulu pertama kali memiliki seorang anak? Iyalah pasti. Karena kayak bener kayak Mei bilang, kita udah baca, kita udah tahu baby cries a lot gitu. Kita udah tahu, tapi pada kenyataannya saat pertama kali ngadepin tuh, wah gila ternyata senangis ini terus ya gitu, Mei. Jadi sesetres itu, apalagi menyusui. Nah, buat ibu baru, nah ini mungkin bisa untuk insight buat Mei juga nih nanti. Nah, buat ibu baru yang pertama kali menyusui, walaupun kita sudah ikut kelas ASI, udah belajar cara menggendong, melekatkan, perlekatan gitu-gitu ya. Pertama kali tuh susah banget nih, susah banget buat aku. Kalau di TV-TV, di iklan kan ibu menyusui itu cantik banget ya. Gitu. Aslinya tuh nggak ada kayak gitu. Keringetan, capek, ganti posisi, sampai keringetan, sampai pengen nangis karena puting lecet, puting perih, keropos putingku rasanya waktu itu. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk menghadapi baby cranky, menurut aku adalah we cannot do it alone. Menurut aku, sorry itu saya ini realistik banget ya. We cannot do it alone. Benar-benar. Jadi ya kita harus, kalau aku pribadi bukan harus ya. Kalau aku pribadi menerapkan sistem apa ronda sama suami aku. Jadi gantian gitu loh. Nggak setiap kali baby nangis tuh aku yang ngurusin gitu. Nah, kalau pagi sampai sore kan suami kerja, otomatis nggak bisa kan. Nah, jadi setelah dia kerja, aku bisa boleh lebih leha-leha. Kalau anak aku, Ubi yang pertama waktu itu mau cranky-nya karena mau minum ASI, aku pakai ASI perah karena aku bener-bener selelah itu gitu. I just need to sleep, to rest gitu. Gitu. Iya, iya, benar-benar. Jadi pasti ini relatable banget sama ibu-ibu yang dengerin hari ini. Tadi waktu Cik Grace lagi nerangin juga banyak banget yang komentar, iya bener banget harus gantian sama suami gitu. Itu capek banget, apalagi udah ngomongin soal puting ya. Langsung pada, ya emang itu banget gitu. Nah ada pertanyaan lagi nih. Benar ya, aku agak naikin dulu ke atas nih, ini soalnya udah banyak banget komentarnya. Tapi ya Nah aku gimana? pengen nambahin. Boleh-boleh. Aku pengen nambahin supaya bisa waras untuk ngurusin baby cranky itu menurut aku juga salah satunya adalah kita perlu fill and refill our emotional cup. Kalau untuk physical cup kan jelas kita refill dengan istirahat, dengan makan ya biasanya kalau ibu menyusui. Tapi untuk emotional cup ini juga jangan dilupakan untuk direfill gitu. Jadi kalau babynya bobo atau lagi apa yang kira-kira kita bisa tinggal sebentar ya ngapain kek, entah GoFood yang enak, entah mandi yang agak lama sedikit, terus baby sama suami atau sama ibu kita. Jadi apapun yang bisa kita kerjain atau dengerin musik, anything doable lah intinya. Iya, betul-betul. Ini tuh benar banget yang namanya tangki emosi kita itu memang benar-benar kita harus perhatikan juga ya. Kayaknya kalau untuk zaman dulu atau tuh zaman Cigris dulu pasti masih ada persepsi, maksudnya pemahaman mengenai mental health kan masih sedikit ya. Orang-orang pasti berpikir kalau kita mikirin diri sendiri itu berarti egois, berarti kita nggak bertanggung jawab ibu gitu. Apa-apa kayak 24 jam harus ibu gitu. Nah, itu yang malah semakin berbahaya. Jadi pikiran-pikiran yang seperti ini teman-teman harus aware bahwa no, teman-teman bahwa kita ini kalau mau mengurus seorang anak juga kita harus perhatikan diri kita gitu. Benar-benar. Nah,
ini ada pertanyaan, apa baby blues ini karena tangki kita kosong atau gimana ya? Mungkin di sini bisa dijelasin tangkinya itu seperti apa, tapi kalau tangkinya itu adalah tangki emosi yang seperti Ci Grace tadi sebutkan, mungkin memang betul di mana kita sebenarnya membutuhkan perhatian, di mana kita juga membutuhkan mengistirahatkan diri gitu, membutuhkan penguatan ya. Kalau menurut Ci Grace gimana? Iya, jadi apalagi kalau untuk pengalaman pertama, perdana punya bayi ya, aku rasa sih mostly itu karena kita masih kaget, masih adaptasi dengan perubahan tanggung jawab yang sebelumnya gini. Selain perubahan tanggung jawab juga shifting attention. Karena waktu kita hamil pertama kali, kita kan kayak diperlakukan bak princess gitu kan, pengen makan apa, gitu. Nah, begitu anak kita lahir, tiba-tiba tuh semua perhatian tuh mengarah ke bayi. Jadi kadang ada perasaan, aduh gila aku left out banget. Dan itu perasaan yang normal gitu, bukan berarti, ih masa mikirnya kayak gitu, childish banget, enggak kayak gitu. Itu perasaan yang sangat amat wajar dan alamiah muncul gitu. Tapi ya selain itu perubahan tanggung jawab yang benar-benar baby cries all the time, terus juga benar juga itu tangki emosinya kosong, tangki kewarasannya mungkin butuh direfill. Mungkin banyak orang yang mikir gimana caranya bersantai padahal kita punya bayi yang masih merah gitu, masih bayi kecil banget gitu. Nah ini aku juga, nah kalau dulu zaman anakku pertama aku belum tahu, sekarang aku nih udah lebih tahu puji Tuhan. Jadi waktu anak kedua aku sama sekali nggak ngalamin baby blues. Ternyata me time atau kita nge-recharge diri kita itu bener-bener bisa sesimpel apapun yang kita bisa ya. Kalau aku dengan cara baca komik waktu itu, aku masih zaman rental bu, ngeren komik Doraemon, Miko. Berapa tahun yang lalu ini dibocorin? sambil merah karena aku kan juga merah ASI ya, itu aku sambil baca komik. Jadi anything sekecil apapun itu yang bisa bikin kita happy, intinya kayak gitu. Jangan terlalu muluk-muluk untuk mikir me time harus gimana-gimana, itu nggak perlu. Anything small aja yang bikin kita tuh udah happy gitu. Tadi Ci Grace sebut mention shifting attention ini, jadi ini juga open up my mind ya, jadi kayak oh benar juga ya, shifting attention ini bikin kita jadinya nggak merhatiin diri kita, dan ya kita sadar kalau kita nggak merhatiin diri kita, terus rasanya kayak apalagi yang merhatiin kita kalau gitu, kalau kitanya aja nggak merhatiin diri kita, basically kita juga nggak akan terima orang lain merhatiin kita deh kayaknya gitu kan, karena kita kayak udah aku mau merhatiin anak aku aja, merhatiin anak aku aja, akhirnya kita juga mungkin nggak terlalu appreciate orang yang mungkin suami mau ngasih kita sesuatu, misalnya kayak udah kamu istirahat aja, tapi kitanya nggak allow itu gitu, kita bilang nggak aku mau ngurus anak gitu itu jadi bisa juga. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anita. Bagaimana untuk menghadapi nyir-nyiran pada ibu? Kadang suka nggak paham suka nggak paham bisa nyinyiran ibu baru melahirkan. Oh nyinyiran. Iya, dinyir-nyirin gitu deh kayaknya. Gitu. Menghadapi dulu Ci Grace ada ngalamin itu juga nggak? Ngalamin sih kayaknya, tapi bukan dari sesama ibu seumuran ya, tapi dari kayak tetangganya mertua gitu, jadi udah senior banget kan, udah seusia Eyang, jadi aku juga hanya bisa diam gitu. Tapi ya kalau seumuran kayak sih apa kamu gitu ya? Aku tonjok. Jadi gini, ini mungkin tidak semudah itu dilakukan ya ketimbang diucapkan, tapi sebenarnya as simple as kalau ada orang yang nyinyir, kita tahu dia tuh nyinyir dan itu nyakitin kita, ya nggak usah didengerin gitu. Jawaban gampangnya kan sebenarnya itu ya. Tapi mungkin kita juga jawaban yang lebih seriusnya juga perlu selalu mengingatkan diri kita bahwa omongan orang lain itu nggak bisa kita kontrol kan. Kalau kita pakai yang tangan itu, Mei juga pasti udah tahu what's in our control sama outside. Nah, omongan orang tuh kan ada di sini, kita nggak bisa kontrol. Jadi ya mau apa, kita cuma punya pilihan dua kalau menurut aku. Satu, nggak usah dengerin, atau dua, terus terpancing, terus dan jadi kita terbebani. Atau ada satu pilihan lagi, kita balas gitu, kita balas kasar, tapi sebaiknya sih jangan ya. Nah ya, kita cuma punya pilihan itu kan. Jangan mendadak kecil gitu. Terus juga kita perlu ingat bahwa kita, setiap manusia itu kita punya remote
remote control. Aku tuh suka pakai metafor gitu loh. Kita punya remote control untuk suasana hati kita, untuk cara kita merespon sekitar kita. Nah, sebaiknya kan yang memegang remote control itu adalah diri kita sendiri ya. Jadi jangan kasih remote control itu sama orang lain. Artinya kita harus take charge sama diri kita, sama omongan kita, sama pikiran kita juga. Akhirnya kembali ke situ sih. Kalau kita udah tahu itu nyinyir ya, just leave gitu loh. Tapi memang kalau ternyata ada juga kan beberapa ibu yang ngalamin yang nyinyir itu justru keluarga sendiri, kayak mama atau mertua gitu. Nah, kalau itu mungkin ya menurut aku ya, akan aku juga ngalamin rasionalisasi lagi bahwa kadang kalau orang tua kita sendiri itu tidak bermaksud untuk nyinyir ya, mungkin hanya ingin ngasih tahu, ngingetin, tapi mungkin kita juga waktu itu masih agak sensitif kalau menurut aku. Iya, iya. Setuju banget sih. Kadang kalau emang kitanya di posisi kurang tidur, emosinya lagi nggak stabil, diomongin sedikit yang niatnya baik pun, rasanya kita memprosesnya jadi negatif gitu, ke filternya Iya negatif benar. Iya benar. gitu. Ya, tadi mudah-mudahan juga udah terjawab juga ya pertanyaan apa dari pengalamannya Ci Grace gitu. Ini ada tadi mau ngomongin soal tangki, ini ada saran dari Kak Veronica tuh katanya isi tangki cinta, which is menurut aku bener banget. Ya, waktu dengan suami pun jangan sampai dikurangi ya, maksudnya dikurangi tapi jangan sampai dihilangkan gitu. Berkurang mau nggak mau, tapi jangan sampai dihilangkan. Dan satu lagi, saat anaknya belum lahir, masih di perut, kita juga perlu untuk sudah menyiapkan suami, kasih tahu suami bahwa ini loh hal-hal yang nanti mungkin saja aku alami ketika anak sudah lahir, aku lebih capek dan lain sebagainya. Jadi suami itu juga udah siap gitu. Suami lebih siap untuk membantu, lebih siap untuk jadi supporter lewat kata-kata, kamu bisa sayang atau apa, lebih siap juga untuk mendengarkan kalau kita mengeluh, karena kita mengeluh itu juga nggak apa-apa, itu manusiawi banget gitu. Iya, iya. Lebih siap. Belajar komunikasi lagi. Kemarin juga Cigre sempat sharing mengenai komunikasi dengan suami waktu kita lagi emosinya nggak stabil, terus kita kasih warning ke suami supaya jangan ikutan tersinggung ya ketika kita responnya lagi angkat gitu. Nah, terus juga sarannya gimana lagi untuk isi tangki emosi kita, yaitu dari Kak Veronica lagi, mandi agak lama, kata itu sangat-sangat membantu. Boleh banget tuh dicoba juga buat teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, waktu sekarang kan Ci Grace, tadi kebetulan Ci Grace udah sebut sih, tadi waktu anak kedua, Ci Grace udah nggak terlalu ngalamin ini ya, nggak terlalu ngalamin baby blues gitu. Jadi, yang membuat waktu mengalami anak kedua ini, apakah sempat mengalami hampir mengalami baby blues, tapi udahnya Ci Grace juga aku udah mulai harus perhatiin my personal emotion gitu. Jadi mulai tadi baca komik atau melakukan hal-hal yang self care. Tapi apakah sempat terasa momen-momen di mana muncul gangguan emosinya gitu waktu begitu dua? Kalau menurut aku dan menurut suamiku yang aku tanya, pas anak kedua, Aiden, itu aku nggak ngalamin sama sekali. Karena itu tadi ya, pengalaman pertama kan sudah mengajarkan begitu banyak ya. Jadi juga menurutku ini jadi note untuk kita para mama yang mungkin waktu pengalaman pertama punya anak sempat ngalamin baby blues yang lumayan challenging, it's okay. Itu sudah menjadi bekal pelajaran kita dan itu pelajaran yang amat sangat berharga, bermakna. Di yang kedua ini karena aku sudah belajar, ternyata nanti aku bisa ngalamin ini. Jadi aku sudah lebih bisa anticipate gitu. Anticipate-nya tuh dengan kayak sebelum aku melahirkan tuh aku sudah lumayan get proper rest. Jadi nggak secapek itu juga. Terus udah lebih tahu gimana caranya self care. Itu sangat-sangat membantu sih Mei ternyata. Iya, iya. Jadi kuncinya juga ada di self care ya, dimana kita juga harus merhatiin diri sendiri juga, have proper sleep tentunya. Terus satu lagi. Ya. Dan saat anak kedua itu tentunya sudah bisa memilah mana yang lebih urgent, mana yang lebih prioritas, dan mana yang enggak. Karena kalau sebagai ibu yang pertama kali bener-bener anak pertamaku itu, aku cukup idealis dalam arti
Dulu tuh ubi nggak aku pakein popok sekali pakai diaper itu tuh lama banget karena aku idealis ini harus pakai popok kain supaya nggak ruam gitu. Yang ternyata tuh bener-bener capek karena tiap kali pipis, tiap kali pup kan harus gosok. Dulu aku belum punya pembantu rumah tangga, capek banget. Nah, yang kedua aku sudah lebih mikir, oh kayaknya gila nih kalau aku dikit-dikit nyuci popok kain, kayaknya aku stres gitu. Kayak aku capek gitu. Dan kalau aku udah capek, aku bisa gampang tersulut. Jadi aku nggak seidealis itu lagi. Jadi ketika uh, pengalaman anak yang kedua tuh udah lebih belajar kira-kira mana sih yang nggak apa-apa kalau nggak dilakuin dan mana yang lebih urgent. Jadi menurut aku waktu itu untuk pakai popok kain tuh udah nggak urgent-urgent amat lagi karena juga effortnya sangat amat berat gitu. Jadi lebih bisa milih-milih lah tentang idealisme kita gitu. Iya, ini bisa mencapai kepemahaman ini tuh berarti benar-benar membutuhkan self reflect yang luar biasa ya, sampai bisa kayak aku seperti ini tuh karena aku idealis gitu. Oh, kalau aku seperti ini udah mulai capek, bakalan lebih sulit gitu. Aduh, ini nggak semua orang tuh punya punya kemampuan untuk self reflect seperti ini. Tapi dengan teman-teman ikutan sesi hari ini kan jadi lebih sadar. Oh ya, bisa lebih reflect lagi gitu. Aku pengen nambah nih, Mei. Tentang self reflect itu. Kadang-kadang menurut aku itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau nggak mau gitu. Dan semoga ini juga bisa menjadi invitation atau undangan untuk teman-teman semua untuk ketika sudah dalam satu hari itu kita make time untuk self reflect gitu. Kalau kita udah capek, udah hari, udah malam, kita misalnya punya waktu 1 jam gitu. Mungkin kita pilih satu jam aku mau nonton drama Korea gitu. Itu kan asik banget tuh, hahaha, opa-opa gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa kurangi, mungkin 45 menit aja gitu. Terus 15 menitnya kita pakai untuk ya just sit with ourselves gitu, untuk ngobrol sama diri sendiri. Mungkin awalnya kalau masih bingung gitu, mungkin bisa diawali dengan mengingat-ingat sesederhana, hari ini aku ngapain aja ya gitu. Dari pagi sampai malam. Ada emosi apa aja ya hari ini gitu. Karena menurut aku untuk self reflection itu kita mulainya sederhana dulu aja, nggak usah yang harus ke flashback langsung berapa tahun sebelumnya, pengalaman masa kecil nanti terus bahas inner child, itu terlalu jauh menurut aku. Jadi let's just start small, 1% by 1% each day, itu kan juga lama-lama jadi progress ya gitu. Jadi nggak apa-apa untuk start small gitu loh, asal mau gitu. Iya, asal mau. Kadang-kadang kita juga masih punya persepsi yang salah ya mengenai self care gitu. Dipikir self care itu yang penting ya waktu luang, misalnya kayak nonton yang seru, tapi Iya. jarang. Iya, jadi self care-nya itu lebih ke apa yang kita dapatkan dari luar, tapi kita lupa untuk ngelihat ke dalam gitu. Self care kita lihat ke dalam. Iya benar. Jadi kayaknya kalau yang aku lihat-lihat ya beberapa kali adalah kita masih rancu antara self care dan me time gitu. Kayaknya mirip banget kan. Tapi essentially sebenarnya ada bedanya gitu ya. Kalau me time gampangnya kita makan Indomie, nonton drakor atau santai-santai leha-leha gitu. Tapi kalau self care tuh juga melibatkan sesuatu yang lain, ada physical, ada intelektual ya kan, ada tentang iman juga gitu. Jadi lebih luas sebenarnya kalau self care. Ya, self care juga self development juga termasuk dengan self care ya. Nah, teman-teman juga aku mau bacain juga, mau kasih tahu juga ciri-ciri untuk juga bisa lebih aware ya. Kita ini sekarang sudah biasanya baby blues itu bisa hilang dengan sendirinya. Jadi setelah 2 minggu mungkin kita juga udah terbiasa, hormon kita juga sudah mulai kembali normal, dan baby blues itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau sampai berkelanjutan hingga lebih dari 2 minggu, apalagi juga muncul ciri-ciri misalnya mulai selalu rasanya ingin nangis, lelah, atau rasanya gangguan makan, gangguan tidur yang berlebihan, terus malu, putus asa, dan bahkan ada keinginan untuk mungkin ada rasanya mau menyakiti anak sendiri gitu. Nah, itu teman-teman perlu untuk mencari pertolongan ke tenaga profesional. Nah, kalau dulu mungkin ada tips lain dari Ci Grace untuk menghadapi. Nah, Ci Grace kan sempat ngalamin yang bisa dibilang lebih daripada sekedar baby blues ya. Bisa
lepas dari situ itu apakah Ci Grace memang pergi ke tenaga profesional atau apa yang bisa membuat Ci Grace bisa lepas dari itu? Sebenarnya kalau ditanya gitu aku agak lupa ya Mei, tapi yang jelas tuh dulu aku kan lama mengalami kayak gitu lama, terus juga abis itu ketambahan mendapat fakta anak yang pertamaku special needs sama suami jadi berantem terus, akhirnya udah numpuk, akhirnya aku emang pergi ke hipnoterapis gitu. Tapi mungkin ini bisa jadi note buat teman-teman bahwa zaman sekarang itu udah lebih gampang lagi mencari konsultasi yang bisa online gitu. Karena biasanya ibu-ibu agak terbatas ya aksesnya untuk waktu, untuk juga mobilitas. Nah, mungkin di ruang berproses ada layanan itu nggak sih? Aku juga pengen tahu soalnya. Bisa Ruang konseling proses online gitu. ya, konseling online gitu. Kebetulan kita mau mengadakan konseling online nih gitu untuk nanti untuk Februari lah kita baru buka konseling online-nya. Sekarang kita lagi mulai buka pendaftarannya sih, kebetulan. Pas banget Oh di ya, Grace-nya. untung ya. Jadi Ya, bisa jadi sekalian hmm, sekalian ya. mungkin untuk lebih memfamiliarkan itu adalah kayak pikir aja kayak kita tuh mau konsultasi cek ke gigi, ke dokter gigi gitu. Kalau ke dentis kan ada anjuran setiap 6 bulan sekali, mau gigi copot, bolong apa-apa, pokoknya 6 bulan gitu. Nah, anggap aja itu juga berlaku untuk mental emosional kita. Kita perlu cek apakah kita sedang sehat, sedang baik-baik aja. Kalau ternyata lagi nggak sehat, lagi nggak sejahtera, kan kita juga bisa mendapat saran, masukan dari tenaga ahlinya gitu. Iya. Kalau dulu waktu Ci Grace mengalami, misalnya kita menempatkan posisi sebagai seseorang yang mengalami baby blues gitu. Mm-mm. Gimana sih kita mau di-treat sebenarnya gitu? Treatment mungkin dari teman-teman, dari suami, dari keluarga gitu. Sebenarnya treatment seperti apa yang bakal membantu kita? Yang membantu kalau dari temen itu ya kan teman-teman biasanya ngasih kado-kado gitu kan. Biasanya kado Hmm. tuh untuk bayi. Nah, akan cukup mengingatkan bahwa I also matter gitu, nggak cuman babyku yang matter. Itu adalah kalau aku juga Hmm. dapat kado. Bukan berarti aku nodong nagih gitu, enggak ya. Tapi maksud aku eh, kalau emang kalian punya budget untuk memberi kado pada teman kalian, bisa juga tuh dipikir untuk ngasih kado ke mamanya aja, misalnya sabun-sabun yang wangi, yang untuk mandi asik, aromaterapi, oil gitu-gitu. Nggak semua untuk bayinya, karena sebenarnya Mm-mm. kalau kebutuhan bayi kan orang tuanya juga udah pasti beli sebenarnya gitu loh. Betul, betul. Gitu. Itu yang dari teman-teman. Kalau untuk dari suami, dari pasangan, dari keluarga terdekat sih berharapnya di-treat dengan aku sebagai manusia gitu. Aku sebagai manusia yang punya emosi dan bisa merasa dan bisa lelah. Dalam arti aku Mm-mm. tuh bukan mesin penghasil bayi kamu doang. Jadi jangan cuma mikir bayi kamu udah lahir terus jadi nggak merhatiin aku gitu. Karena aku juga masih butuh attention dari kamu. Aku butuh partner gitu. Mm-mm. Berharapnya itu bisa gantian, bisa kerjasama, teamwork gitu. Terus juga akan sangat membantu bagi diri kita sendiri untuk memiliki pikiran yang tidak black and white gitu. Jadi jangan mikir kalau oh aku ngeluh maka aku tidak sayang anakku. Oh aku kecapean maka aku tidak menikmati. Nah jangan ada pikiran kayak gitu. Itu namanya black and white thinking. Pasti Mei juga udah belajar tentang itu. Kita perlu mikir bahwa walaupun kita capek, walaupun kita ngeluh, bukan berarti aku ibu yang gagal, bukan berarti aku ibu yang nggak baik gitu. Iya, betul, betul. Jadi kita juga harus memperlakukan diri kita seperti manusia ya, bahwa manusia itu yang Hmm. gak harus selalu sempurna gitu. Aku senang banget sih Grace tadi bawa apa mengenai ya kayak kita sebagai teman kasih baby shower gitu kan, hadiah buat babynya gitu. Hmm. Seperti itu culture kita gitu kan. Tapi kita jarang sekali ada orang yang berpikir kayak, oh aku mau kasih buat orang tuanya gitu. Padahal buat orang tuanya buat anaknya udah banyak banget yang kasih baju lagi kan. Benar, benar. Iya, aku tuh udah pengen banget gitu kayak mengungkapkan ini bahwa orang tuanya pun butuh perhatian, bukan sekedar Hmm. hadiah untuk anaknya aja gitu. Jadi Nah, ini buat silahkan itu teman-teman. bisa buat ide bisnis teman-teman yang nonton. Silahkan. Iya, teman-teman udah mulai bisa ini yang promotnya untuk sang ibu dan sang bapak gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira ada tips untuk teman-teman yang nonton hari ini untuk bisa menangani baby blues, mungkin ada yang sedang mengalami baby blues. Pesan apa nih yang mau Cingkre sampaikan nih? Kalau seumpama ada teman-teman yang sekarang ini sedang mengalami baby blues, menurut aku
just relax gitu. Kalau emang sekarang kita sedang overwhelmed by big emotion, terus dengan kecapean, kelelahan, nanti-nanti deh kita ikut seminar-seminar parentingnya, santai aja dulu sampai kita pulih kembali. Nah, kita nge-recharge emosi kita dulu, ketika kita sudah mengumpulkan semangat, pasti masih ada waktu untuk belajar gitu. I mean, jangan terlalu memaksakan diri kita untuk belajar ini itu, padahal mental emosi kita belum siap gitu loh. Kita care dulu sama yang ada di dalam. Nah, terus mungkin untuk teman-teman yang sekarang nonton, yang punya temennya, yang punya temen lagi baby blues gitu. As a friend, what we can do sih gitu. Yaitu mungkin bisa tawarin, kamu lagi pengen apa? Aku GoFoodin ya. Sesimpel itu aja gitu. Nggak usah nanya-nanya, gimana anak kamu udah bisa minum ASI belum? Udah bisa nyusunya? Udah enak belum? Kan nggak usah terlalu banyak nanya deh gitu. Karena kalau teman kita pengen cerita ya dia akan cerita kok sebenarnya tanpa kita tanya gitu loh. Iya, iya, iya. Dan mungkin justru ketika kita tanya seperti itu malah another pressure buat momnya juga ya. Iya, bisa Gitu. jadi kalau memang dia lagi baby blues ya, lagi ngerasa, aduh kok kayaknya aku nggak mampu ya. Kan kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti dalamnya orang sebenarnya tuh lagi mikir dan merasakan apa. Jadi menurut aku juga better untuk menjaga menjaga aja sih, saling menjaga gitu loh. Tapi kitanya kalau kita yang ngalami baby blues juga, kita juga perlu take control gitu. Harus claim bahwa ini adalah tubuh kita, adalah perasaan kita, sehingga kita juga harus work work sendiri gitu, nggak ngandalin orang harus jagain perasaan kita terus, itu juga nggak sehat gitu. Aku jadi penasaran dengan soalnya tadi kita ada bahas juga ya kayak pasti anak pertama itu lebih lebih pasti lebih semangat terus kita Hmm. ekspektasinya lebih tinggi lah ke diri kita sendiri dan mungkin ke Hmm. development anak gitu. Hmm. Kira-kira pikiran idealis apa sih yang biasanya muncul di mami-mami muda? Aku nggak, aku mungkin cerita ke diriku sendiri aja ya, karena aku nggak pengen sound apa memukul rata gitu. Mm-mm. Kalau aku dulu ya itu salah satunya nggak mau pakai popok yang sekali pakai, terus nggak mau pakai dot gitu. Tapi ternyata aku terus menyerah, Mei. Akhirnya aku pakai dot karena dulu tuh kan aku ikut kelas ASI yang biasanya tagline kelas ASI itu adalah menyusui, mengasihilah dengan keras kepala gitu. Nah, itu tuh kayak kepatri banget. Aku harus keras kepala, aku harus keras kepala Mengasihi gitu. dengan keras kepala tuh maksudnya gimana? Mengasihi, tapi dalam kata mengasihinya tuh ASI, ASI-nya itu di bold gitu loh, di kapital. Jadi Oh, kita harus bener-bener menyusuinya tuh dengan dedikasi gitu lah. oh, oke, oke, Nah, oke. itu aku itu aku benar-benar terpatri dan aku tidak menyalahkan slogannya ya. Aku tidak menyalahkan slogannya. Ini mungkin karena aku mengambil mentah-mentah. Mungkin karena aku mengambil mentah-mentah. Jadi itu benar-benar kayak, oh aku nggak akan pakai dot, aku nggak akan ini, nggak akan itu gitu. Padahal ternyata tuh capek banget, nyendokin ASI tuh ternyata capek banget. Aku udah nyoba nyendokin ASI tuh capek banget. Akhirnya aku kan menyerah akhirnya aku pakai dot gitu. Mungkin itu idealisme yang biasanya muncul. Kayak Iya, gitu-gitu iya. sih. Iya sih Kalau yang aku betul. alami sih biasanya tentang ASI, tentang nanti udah 6 bulan tuh tentang MPASI itu juga akan hujan idealisme gitu. Siap-siap aja nanti kamu. Dengan waktu tidur gimana tuh? Bedanya waktu tidur ketika maksudnya mengatur pola tidur di Grace waktu anak pertama dengan anak kedua gimana mengaturnya? Kalau yang anak pertama tuh aku susah tidur rasanya karena aku masih kemakan juga bahwa aduh aku masih ada kerjaan harus pompa ASI, aku masih ini, masih itu. Jadi kayaknya lebih susah untuk chill gitu loh. Aku kan lebih lebih sehat mental emosional di kehamilan kedua ya, di anak kedua. Jadi yang anak kedua itu aku bisa lebih istirahat karena mindku juga aku istirahatin. Ketika anak sudah tidur, aku mikir, yaudah aku ikut istirahat, nggak apa-apa loh, ibu juga istirahat. Intinya kayak gitu. Karena Mm-mm. kadang-kadang, yang kadang-kadang bikin kita susah istirahat, itu bukan karena nggak ada waktu. Tapi karena ketika ada waktu, kita menyalahkan diri sendiri kalau kita mau istirahat gitu loh. Kita yang Mm-mm. gandolin diri kita sendiri gitu loh. Ya, ini aku Gitu. setuju banget, highlight, bold gitu. Bukan gak ada waktu, tapi kitanya menyalahkan diri kita ketika kita istirahat gitu. Kesannya kayak, aduh aku kurang perhatian gitu. Aku Kurang mending perhatian. ngurusin yang lain gitu. Mm-mm. Ini ada yang komentar barusan. Iya bener banget Mam Gesi, kata MPASI pengen dia makan sendiri, akhirnya spoon feeding. Nah, bener tuh. Banyak banget aliran MPASI soalnya.
Mm-mm. Nah, kalau gitu misalnya kalau aku jadi penasaran juga waktu ngalamin anak kedua, apakah Hmm? sempat kan itu berarti Cigres kan lebih waktu yang dihabiskan ya berarti dengan anak pertama dengan anak kedua gitu. Apalagi Cigres juga kan bekerja. Berarti ya maksudnya bukan hanya sekedar ibu rumah tangga tapi Cigres juga kan ada aktif bekerja gitu. Walaupun bekerja di rumah. Itu gimana Hmm. bisa mengatur waktu untuk tetap bekerja tapi tetap mengurus anak karena pasti ini jadi satu pressure yang luar biasa juga kan Hmm. itu untuk seorang ibu. Ini Um, sedikit keluar sedikit off topic tapi aku ngerasa ini ada relate-nya itu adalah sebagai seorang ibu pasti kita juga apa ya punya tanggung jawab lebih dengan memiliki seorang anak kan. Ditambah tanggung pekerjaan juga nggak akan hilang gitu. Kalau aku sih kayaknya ya aku bikin jadwal rencana, jadwal waktu gitu. Tapi nggak benar-benar aku tulis sih, cuman di sini. Kalau misalnya ngurusin anak, mandiin anak, dulu aku sempat harus masak sendiri pas belum punya pembantu rumah tangga, itu jam berapa aja. Jadi kan akhirnya kan, oh kelihatan ini jam berapa, dan kelihatan juga jam berapa yang kosong. Ada berapa kali jam kosong dan durasinya kira-kira kurang lebih berapa lama. Nah, terus ya udah, terus tinggal masuk-masukin. Oh, berarti aku bisa kerjain kerjaanku di jam yang mana gitu. Paling nggak untuk gambaran. Karena kalau nggak dibayangin kayak gitu, kayaknya tuh semua bener-bener numpuk gitu. Kita nggak tahu jam berapa kita kosong, kita nggak tahu jam berapa kita bisa santai, dan itu yang cukup membebani kalau kita nggak ngerti gitu. Kalau Cigres dulu sempat kok ini nggak olahraga nggak waktu em, ya selama awal-awal punya anak ini, apakah ada waktu untuk olahraga juga? Ada, tapi bukan olahraga yang lama gitu ya, bukan olahraga yang lama dan yang sophisticated gimana-gimana gitu, cuma sekedar stretching 10-15 menit aja gitu loh di rumah. Lihat di YouTube kan banyak ya sekarang, dan itu menurutku sudah cukup sih. Kalau Iya memang ya. waktu kita terbatas ya. Mm-mm. Soal dari apa yang aku baca, apa yang dilansir dari berbagai artikel pun gitu, salah Mm-mm. satu cara-cara untuk mengatasi baby blues itu juga salah satunya dengan olahraga yang rutin gitu. Tapi memang Mm. kendalanya apalagi kan setelah sesar itu kan masih belum bisa bergerak banyak ya, gitu terbatas Mm. sekali gitu gerakannya gitu Mm-mm. sehingga pasti sulit gitu kalau kita tahu kita harus olahraga harus tetap bergerak keluar keringat gitu ini mengeluarkan energi gitu kan tapi akan terganggu dengan kondisi gitu dengan keadaan fisik gitu. Nah selain itu, tapi nggak usah khawatir, gak cuma olahraga, tapi juga ada cara mengatasi yang lain yaitu jangan dengan cara jangan terlalu membebani pikiran kita dengan cara pikir yang lebih sehat, seperti yang tadi kita udah bahas, juga mengatur waktu tidur dan berbagi cerita nih. Dulu Ci Grace mungkin ada teman Mm. cerita nggak selama anak kedua atau mungkin anak pertama gitu. Apakah faktor berbagi cerita ini bisa jadi faktor yang penting untuk mengatasi baby blues? Iya bisa. Jadi gini, ada orang-orang yang bisa cerita sama temen ya. Ini menurut aku masalah preferensi sih. Ada juga orang-orang yang mungkin kayak aku bisa mengeluarkan itu kalau dengan menulis. Nah, jadi whatever works for you gitu. Kalau emang kamu lebih nyaman dengan ngomong ya ceritalah sama temen kamu. Temen yang kita tahu bisa menerima kita gitu ya, yang nggak dikit-dikit ngasih komentar aneh-aneh gitu. Tapi kalau memang mungkin kita belum bisa ketemu, belum bisa get in touch sama si temen kita itu, kita bisa coba buat nulis menurut aku. Nulis sekedar di note HP aja, nggak harus dipublish, nggak harus gimana-gimana. Cuman buat nulisin apa aja sih yang kita tuh pengen keluarin gitu loh, tanpa ada judgement. Bahkan aku dulu cuma nulis, kesel gitu doang tuh aku tulis gitu. Kesel karena bla 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 gitu. Iya ya, by the way, aku juga suka banget bacain blognya Ci Grace. Udah lama Ci Grace masih Ah, nih blog, kayak udah nggak ada ininya lagi. Aku soalnya ngeliat waktu blog-blog Ci Grace pertama ngelahirin, terus begitu banyak mm, banget tulis, terus juga menuangkan banyak emosi di situ ya. Gitu hari ini mm. nggak hari ini itu gitu dan teman-teman boleh cek ke blognya Ci Grace karena itu tuh menarik banget, fresh untuk dibaca gitu. Mungkin Nah, bisa dicontoh juga. sekarang itu aku lebih nyaman untuk cerita soalnya. Jadi udah beda ternyata. Sekarang aku lebih nyaman untuk cerita langsung sama orang yang aku bisa percaya. Jadi emang udah lebih jarang nulis yang bertema curhat-curhat gitu sih. Ya, sekarang kontennya lebih edukatif ya. Waduh, amin.
Ya, jadi salah satunya teman-teman juga bisa menemukan cara style kalian masing-masing untuk bisa mengungkapkan perasaan kalian, emosi kalian, bisa dengan menulis atau cari teman yang kalian percaya gitu. Yang nggak akan nyir-nyir tentunya. Hmm. Ada Mbak Oke. Feby. Iya, kita kedatangan teman. Halo, Kak Feby. Terima kasih udah ikut Hey. nonton. Oke. Nah, mungkin ada tambahan lagi Cikris yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman yang nonton nih? Kayaknya udah ya yang tentang baby blues untuk catatan untuk kita kalau mengalami dan catatan untuk kita as a friend apa yang bisa kita lakukan. Terus mungkin siapa Hmm. tahu ada suami-suami yang sedang nonton saat ini ya jangan lupa lagi bahwa having kids is teamwork. Jadi usahakan banget untuk tidak meninggalkan istrimu melakukan semuanya sendirian gitu. Karena jadi orang tua itu benar-benar butuh sama-sama, saling komunikasi, saling membantu. Mana yang istri kamu butuh bantuan, bantu. Nggak usah nunggu diminta kalau bisa gitu. Tapi buat istri juga, kadang kita berharapnya suami bisa nebak kita butuh apa. Tapi nggak semua orang bisa jadi semacam dukun cenayang pikiran kayak gitu yang bisa nebak. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu dari pasangan kita, sebaiknya dikatakan saja gitu. Itu Iya, iya. sangat membantu untuk mengurangi konflik antar pasangan sih. Kalau gitu aku bakal recap hari ini kita udah membahas mengenai apa sih dari pengalaman Ci Grace, apa yang dirasakan waktu pertama kali mengalami baby blues atau mungkin lebih dari baby blues dan gimana apa bedanya kenapa di anak kedua ini juga Ci Grace gak mengalami baby blues ya. Mungkin karena sudah memahami dari self care-nya juga udah lebih baik, terus dari udah mulai memahami apa yang bisa kita kontrol dari pikiran kita, respon kita, self reflect ya teman-teman juga. Jangan lupa untuk bisa meluangkan waktu untuk self care, self reflect, gak cuma sekedar me time. Dan juga teman-teman juga bisa menemukan cara-cara untuk mengeluarkan emosi teman-teman. Itu salah satu caranya mengeluarkan pikiran, mengeluarkan emosi, mencari mencari hal yang menyenangkan buat diri kita seperti contohnya mungkin nonton sesuatu yang menyenangkan, baca sesuatu yang menyenangkan. Karena self care itu juga bukan sesuatu yang egois gitu. Tadi Ci Grace sudah sebut juga yang aku juga pengen highlight bahwa jangan berpikir bahwa kita kalau ada waktu senggang itu kalau diisi untuk diri kita itu berarti egois. No gitu. Kita juga perlu untuk mengisi tangki emosi kita. Oke, segitu untuk Oh, hari ini. nambah Ada satu, nambah tambahan? satu. Mm-mm. Cuman highlight yang tadi sih, pengen mengajak aja teman-teman mungkin lebih membuat waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Paling nggak nanya hari ini sudah ngapain aja dan ada emosi apa saja. Semoga dengan cara itu akan membangun lebih lagi habit untuk self reflection karena benar-benar self care, self reflection itu amat sangat dahsyat dampaknya untuk Mm-mm. perkembangan kita ke dalam, untuk perkembangan kita sama relasi dengan orang itu sangat membantu. Jadi semoga bisa dimulai habit ngobrol sama diri sendirinya. Mungkin awalnya terasa aneh karena kita belum terbiasa, tapi just continue gitu. Mm-mm. Ya, kuncinya ada di mungkin belum terbiasa, tapi jalanin aja gitu. Sama aku juga mau highlight juga tadi sebagai teman atau mungkin ya sebagai seorang teman atau mungkin keluarga, bagaimana sih kita bisa menghadapi seseorang yang mungkin baru melahirkan, yang kita nggak tahu apakah teman kita ini atau saudara kita ini mengalami yang namanya baby blues dan bagaimana apa yang bisa kita lakukan ke teman kita ini atau ke saudara kita ini gitu. Oke, segitu untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak juga untuk Igris yang udah mau berproses bersama kami hari ini. Thank Terima you, kasih banyak. Ruang Berproses, dan thank you, Mei. Ya, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita bertemu lagi. Mudah-mudahan di topik yang lain yang mungkin juga bakal lebih relatable sama teman-teman. Oke, Oke, thank you. bye-bye. Bye. Bye, see you. See you. Oke, teman-teman, aku juga mau ngingetin bahwa kita ada Aku leave webinar. nih. Oh iya, Cikris boleh. Oke, bye. Bye-bye. Oke, maaf teman-teman. Oke, aku juga mau ingetin bahwa kita ada webinar tomorrow di webinar Saito ke-25 mengenai self-care, self-help. Jadi, 911 Psychological First Aid
meredakan rasa marah sebelum meledak. Itu kita masih buka pendaftaran. Dan juga di minggu depan kita ada webinar ke SciTalk 26, yaitu mengenai strategi penanganan anxiety. Teman-teman yang mau join webinarnya, teman-teman bisa langsung klik link di account kita ya, di account ruangberproses.id. Terima kasih untuk waktunya. Bye-bye.